Even waktu itu kan aku pertama kali punya koki satu doang ya. Itu pun aku yang training sendiri gitu. Jadi beberapa kali kokiku nggak masuk pun, ya aku yang backup. Karena kita impor dari Australia, langsung ke restoran, di restoran kita langsung slice dagingnya sendiri, langsung disajikan fresh ke customer. Jadi freshnya makanan itu pasti menentukan kualitasnya. Oke, halo semuanya, balik lagi di Alkisah Podcast bersama Punta di sini. Dan Alkisah Podcast sekarang udah bisa didengerin di YouTube untuk visualnya, dan untuk audionya kalian bisa dengarkan di Spotify. Dan kali ini tidak kalah menarik dengan episode sebelumnya. Di episode kali ini gue udah ditemenin sama wanita cantik, mandiri, udah mapan, dan yang paling penting single. Oke, di sebelah sana sudah ada Reski Ramadhani. Halo Kak. Halo Punta, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aktivitas sudah biasa atau masih work from home? Udah lumayan membiasakan new normal sih, jadi kayak udah 2 hari, 3 hari gitu ke kantor. Nah ini tadi udah nyinggung new normal nih. Menurut Kak Reski ini new normal ini definisinya apa sih? Apakah kita membuat sesuatu habit yang baru atau seperti apa? Iya pasti, karena kan sekarang ya gimana ya, kita sebenarnya takut tapi juga kayak kepaksa untuk aktivitas lagi di luar, jadi sebenarnya new normal lebih ke kebiasaan protokol kesehatan yang lebih apa ya, kayak selalu kita perhatiin gitu, pakai masker, cuci tangan tuh tiap dari luar megang apa ya harus cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana. Lebih ke situ sih new normalnya. Kalau ya kegiatan ya tetap sama, cuman ya benar-benar lebih aware aja sih dengan kebersihan sekarang. Kenal Kak Reski 2 tahun yang lalu kayaknya ya Kak, 2018 ya? Iya, 2018 benar. Iya, lagi-lagi ini kita ketemunya di dunia pelarian. Gak jauh-jauh dari situ. Jadi Iya, dulu benar kita banget. ikut training tim yang sama untuk lari di sebuah kota, dan dari situ kita kenal. Dan akhir-akhir ini, udah beberapa bulan ini sih, Kak Reski memulai bisnisnya. Nah, ini aku penasaran banget sih, karena aku juga melakukan bisnis di bidang yang sama, yaitu bidang kuliner. Nah, kenapa Kak Reski basicnya engineer kan? Betul. Nah, kenapa? Dan aku koreksi dikit, udah 1 tahun lebih sih. Oh, tuh 1 tahun lebih Bisnisnya. bahkan. Nah, ini dengan basic engineer, kenapa kepikiran ya untuk memulai bisnis di bidang kuliner? Sebenarnya sih dulu awalnya emang pengen banget ngembangin bisnis keluarga. Jadi kebetulan itu abangku itu importir daging sapi Pun. Nah, dia juga punya toko daging kan. Waktu itu aku lihat, ini toko dagingnya masih punya space. Kayaknya lumayan nih untuk dibuat bisnis yang lain selain jualan daging, karena tempatnya juga strategis waktu itu di pinggir Jalan Kalimalang di Jakarta Timur. Terus kita ke toko daging ini, jadi orang juga bisa beli daging sekaligus bisa masak sendiri di situ. Atau sebaliknya, misalkan orang ada restoran, orang bisa makan terus ngerasa, wih ini dagingnya kok enak banget, gue mau beli nih buat di rumah dimasak sendiri, bisa langsung beli di toko dagingnya situ gitu. Awalnya sih kayak gitu sih. Jadi emang karena ada opportunity-nya aja, ada tempatnya. Berarti bisa disebut kayak melebarkan sayap gitu ya, karena raw materialnya udah ada, location-nya juga ada, jadi udah kembangin aja sekalian kayak gitu. Nah ini kenapa, kalau kan ya kita tahu apa jualan daging impor gitu kan, kenapa kepikirannya masakan atau kuliner Jepang?
Kenapa nggak bikin warung sate gitu dengan daging-daging juga? Iya, gini sih sebenarnya kan ya tadi kan emang Punta udah tahu aku backgroundnya engineer gitu. Terus waktu itu juga aku sama kakak aku tuh berdua nggak ada yang punya background kuliner sama sekali. Ya paling kita hobi makan doang, nongkrong gitu. Cuman, nah di situ kita banyak research sih sebenarnya. Jadi waktu itu aku baru tahu kalau di Jakarta ya khususnya yang paling banyak diminatin itu kuliner ya kuliner Indonesia atau Jepang. Dua itu yang teratas. Nah, di awal kan konsep kita emang sebenarnya pengen orang bisa masak-masak sendiri ya. Jadi emang experience juga kita jualnya. Nah, kalau restoran Indonesia, kita bingung juga sih, masa customer disuruh masak rendang sendiri kan nggak mungkin. Besok baru jadi. Jadi kita pikir Jepang nih kayaknya pas, terus waktu itu juga kan kayaknya mulai happening rebus-rebusan, terus grill gitu. Jadi di lidah orang Indonesia tuh juga kayaknya masuk. Aku juga pribadi suka banget bikin shabu-shabu sama grill di rumah. Di situ lahirlah Sukinabe Japanese Suki and Grill. Oke, jadi Sukinabe Japanese Suki and Grill. Suki and Grill. Sukinabe sendiri artinya apa tuh Kak? Kalau orang yang nggak awam kan nggak tahu tuh. Sukinabe itu sebenarnya bahasa Jepang dari sukiyaki. Sukiyaki itu sup yang biasanya kalau di Jepang itu dibuat untuk rebusan daging sama sayur-sayur di hotpot. Nah, nabe itu artinya hotpot. Jadi sebenarnya waktu itu simple banget sih, kayak cuman kita kan mau jualan daging yang orang bisa masak-masak sendiri. Terus biasanya tuh kalau yang Jepang-Jepangan ya kaldunya tuh sukiyaki. Jadi kayak oh ya udah Sukinabe aja digabung gitu. Iya, dan kayaknya ini aja gampang diingat kan. Jadi ayo gitu. Berarti dari koreksi yang tadi kan sudah 1 tahun lebih ya Kak? Tepatnya berapa lama nih udah 1 tahun? Tepatnya tuh bulan Mei tahun kemarin, jadi 1 tahun 1 bulanan lah ya. Nah ini udah bukanya di mana aja? Jadi yang outlet utamanya di mana? Terus sekarang udah di mana aja dibukanya? Yang pertama banget itu di Kalimalang di Jakarta Timur. Terus setelah berapa bulan itu kan bulan Mei, bulan Desember kita buka cabang kedua tuh di Cipete, Jakarta Selatan. Nah, ini mudah-mudahan minta doanya bulan depan Juli 2020 kita mau buka cabang ketiga itu di Bintaro. Waduh, berarti warga-warga Bintaro siap-siap ya, ada tempat nongkrong baru untuk nongkrong bareng keluarga, masak-masak sendiri. Yes. Nah, ini kalau untuk kan kita udah ya kita tahu di luar sana banyak yang sistemnya sama seperti Sukinabe ini. Kalau perbedaan atau mungkin hal yang hanya ditemukan di Sukinabe tapi di tempat lain tidak ada, apa itu Kak? Emang kita pas masuk market Suki and Grill ini kayak lagi booming banget ya, kayaknya lagi banyak banget yang punya konsep all you can eat murah 99.000 gitu kan. Cuman aku bisa bilang beda karena jelas kualitas daging kita beda. Tadi kan aku udah sebutin kakakku importir daging sapi gitu. Jadi kita emang impor daging sendiri itu itu yang bikin kekuatan kita karena kita jual dengan harga murah itu bukan karena kita jual produk murahan, tapi memang karena bisnis kita itu bisa dibilang low cost. Karena kita impor dari Australia, langsung ke restoran, di restoran kita langsung slice dagingnya sendiri, langsung disajikan fresh ke customer. Jadi boleh diadu deh dengan restoran yang sejenis nih, dengan harga yang sama juga, pasti daging kita lebih fresh. Karena freshnya makanan itu pasti menentukan kualitasnya. Itu sih. Nah gitu, jadi langsung aja cobain ya, udah ada 3 tempat nih, jadi ada di Kalimalang, ada di Cipete, dan sebentar lagi akan ada di
Bintaro. Jadi tinggal pilih aja tempat yang lokasinya lebih dekat dengan lokasi kalian. Nah, kalau sekarang kan udah 1 tahun 1 bulan lah sekitar gitu, kesulitan apa Kak yang dialami selama itu Kak? Kesulitan sih yang pasti di awal karena aku nggak punya background kuliner sama sekali ya, jadi aku newbie banget. Terus aku pun masih sambil kerja kan ya. Jadi capeknya sih luar biasa sih di awal, both mentally and physically itu bener-bener waktu itu mau aku lagi capek-capeknya di luar kota, mau sampai abis ngantor sampai malam juga aku usahain untuk monitor langsung ke resto. Terus even sebelum buka resto itu aku juga develop produk sama kakakku berdua. Kita bikin resep-resep sukinabe itu sendiri, terus kita bikin kayak sampel, kita bagiin ke anak-anak kantor, suruh pada nyobain, biar tahu nih sebenarnya yang taste yang diterima masyarakat yang mana gitu. Kebanyakan orang sukanya kayak gimana, apa kurang garam, kurang apa. Kita develop di situ sampai kita bener-bener pede untuk buka restoran. Pas buka restoran pun 3 bulan di awal tuh aku pantengin terus di resto. Sampai aku masuk rumah sakit pun waktu itu bener-bener karena kecapean. Salah satunya karena buka sukinabe sih, karena aku bener-bener sampai malam, sampai jam 9, jam 10 malam ya aku pantengin terus sampai bener-bener aku tahu, oh customer nih yang di sini sukanya ini, kelebihan sukinabe itu ini yang mereka terima, yang kekurangannya di sini. Jadi kita evaluasi terus di awal sampai akhirnya setelah 3 bulan itu aku ngerasa, oh aku udah build sistemnya, udah kelihatan ritmenya kayak gimana, timnya juga udah kuat, jadi aku bisa tinggalin dalam artian aku udah nggak usah monitor setiap hari lagi nih, aku udah bisa fokus buat buka cabang yang kedua di Cipete waktu itu. Itu sih yang itu 3 bulan terberat. Setuju banget kalau memang kita memiliki bisnis itu kita harus memang kontrol langsung ya, walaupun kita punya kru atau punya ya orang yang kita percaya untuk menjalankannya di tempat, tapi sebagai owner atau pemilik bisnis itu memang hal yang wajib kalau kita memantau langsung gimana perkembangannya, apa yang customer inginkan gitu kan, yang cocok untuk customer. Benar nggak kan? Iya benar, dan aku pun karena waktu itu buta banget ya. Even waktu itu kan aku pertama kali punya koki 1 doang ya. Itu pun aku yang training sendiri gitu. Jadi beberapa kali kokiku nggak masuk pun, ya aku yang backup kerjaannya dia, masak di kitchen. Iya, karena ya jadi semua pekerjaan yang ada di resto tuh ya semuanya udah pernah aku lakuin sendiri lah. Jadi kalau misalkan ya amit-amit ya, cuman kalau misalkan terburuknya entah siapa keluar atau beberapa orang tiba-tiba hilang gitu dari resto, ya nggak masalah karena kita masih bisa jalan gitu, karena ya semua detailnya juga aku tahu dan nggak ada ketergantungan sama orang lain juga kayak gitu. Berarti masih bisa nge-backup lah istilahnya kalau memang ada komponen yang tidak lengkap istilahnya kayak gitu. Ini kan mungkin yang nonton juga tidak memungkiri untuk orang-orang yang mau membuka bisnis khususnya di bidang kuliner, masih newbie, bahkan tidak ada basic sekalipun di bidang kuliner. Nah, menurut kakak apa sih kiat-kiat yang harus dijalanin gitu? Kalau tadi kan salah satunya research ya kak ya. Nah itu apa lagi kak selain itu kak? Kalau ini berdasarkan pengalamanku aja ya, yang baru sebentar ini aku share paling tadi Punta juga udah bilang, terjun langsung itu penting banget, karena siapapun, meskipun kita punya orang yang terpercaya atau orang yang katanya CV-nya expert banget di kuliner gitu, terus kita main asal ngasih modal, ya udah nih kerjain bisnis gue gitu, itu beda banget sih hasilnya, karena menurutku kalau owner turun langsung pasti bisnis development-nya tuh jauh lebih cepat, dan ketika bisnis kita juga develop
dengan cepat, pasti kan balik modalnya lebih cepat juga dong. Yeah. Kita kan ya namanya bisnis maunya nyari duit ya, bukan mungkin kalau anak sultan bebas ya, mau buang-buang duit ya silakan gitu. Cuman kalau kita kan namanya kita punya modal, mau invest di bisnis kuliner, ya pengennya juga dapat return yang lebih gede lagi gitu. Jadi turun langsung itu sih udah wajib lah menurutku, jangan dipercayain sama orang, at least 3 bulan di awal lah, jadi kita tahu insight-nya dalam seluk-beluknya. Sama yang paling penting juga harus punya goal jangka panjang sih, karena kan bisnis kuliner ini easy to enter banget ya, orang bisa gampang banget jual makanan, apalagi sekarang gitu dari rumah, gampang lah gitu. Tapi yang bikin beda itu, apakah kita mau jual makanan 1 bulan ini doang, atau 1 tahun ini doang, terus tahun depan, gue udah gak mau jualan makanan lagi, tahun depan gue udah punya modal, gue mau nikah gitu, misalkan jadi ibu rumah tangga. Atau kita emang mau jualan sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Itu kan pasti dari awal udah akan beda banget. Jalan pikiran, mindset kita juga pasti akan beda, dan itu yang motivasi untuk gimana ya, namanya bisnis kan pasti ada ups and downs-nya, ada kayak gini nih lagi krisis, setuju. Corona kayak gini, apa yang bikin kita tetap keep going, atau udah deh gue nyerah sampai sini gitu. Itu sih yang bikin kayak punya mimpi besar, jadi gue nggak akan nyerah sih untuk kayak gini doang gitu. Nah, tadi juga menyinggung tentang corona ini, pandemi ini, tadi di statement di akhir tadi Kak Reski juga bilang, pengaruhnya apa Kak? Pengaruh banget nggak Kak ke bisnis kuliner gitu, dan terkhususnya Sukinabe gitu? Pengaruh banget. Kemarin di awal tuh jujur stres parah banget, karena sales itu makin hari makin turun sampai titik terendah sepanjang sejarah Sukinabe. Jadi yang paling berat sih pasti merjuangin pegawai ya, karena kan sales drop, terus gimana caranya biar pegawai masih bisa kerja juga. Tapi selain itu juga yang paling kemarin bikin stres adalah Cipete itu sebenarnya kan baru buka Desember ya, jadi kayak 2 bulan 3 bulan sebelum pandemi ini. Bener. Wah itu stres banget, karena kita juga masih baru ngenalin ke masyarakat, tiba-tiba orang nggak boleh dine-in di restoran, kita harus ngubah dari yang tadinya pegawai biasanya nge-serve customers di restoran, sekarang harus ganti haluan ke delivery. Kita kan juga harus training ya, dan training pun akhirnya aku harus online dari rumah, nggak bisa datang ke resto, kita telepon-teleponan, gimana caranya kita bikin packaging yang bagus, yang higienis juga, gimana caranya biar nyampe ke rumah customer juga masih higienis. Itu kan beda banget lah sama rutinitas pegawai sebelumnya. Itu susah banget, tapi ya alhamdulillah sih kemarin dengan segala marketing dan perjuangan kita semua, anak-anak juga semangat, jadi pelan-pelan bisa, ya belum balik normal, tapi udah recovery lah sampai sekarang. Ya emang itu berarti seperti menyiapkan backup plan, karena kan kita nggak ada yang tahu ya, ini si corona itu tiba-tiba datang, terus tiba-tiba memang sangat mengancam gitu, dan ya mungkin memang apa ya, kalau kita itu masuk ke seperti decision yang harus dibuat cepat juga sih Kak, ya gak? Karena kalau kita berlama-lama nanti malah ya udah keburu kolaps duluan kayak gitu kan ya. Bener banget, itu salah satu juga yang sebenarnya ujian yang kayak bikin gila nih gue bisa lanjut nggak ya, itu benar-benar kemarin kayak gitu banget sih. Tapi stres semuanya masih buka ya, Kak? Yang di Kalimalang juga alhamdulillah. Masih buka? Kalimalang kemarin sempat kita tutup sebulan karena
ngeri banget di Jakarta Timur tuh zona merah terus dari kemarin, yang angka kematiannya juga paling tinggi. Kita juga was-was sama pegawai. Jadi kayaknya nggak worth lah untuk kita pertahanin buka pas lagi PSBB juga. Jadi mending tutup sebulan, tapi udah buka lagi kemarin, udah semingguan ini udah buka lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk plannya ke depan yang di Bintaro kira-kira kapan nggak bocorannya untuk dibuka? Waduh, kita agendanya sih emang ini masih renovasi ya. Masih renovasi. Kalau on schedule, mudah-mudahan minta doanya lancar semuanya, itu 1 Juli. Ya mudah-mudahan. Kalau ini juga deg-degan sih sebenarnya kan dengan masih kondisi kayak gini, tapi dari kemarin alhamdulillah kita posting di Instagram juga, udah banyak banget yang nanyain kapan buka. Sebenarnya kemarin kita juga udah mulai delivery sih yang di Bintaro. Jadi udah pelan-pelan memperkenalkan Sukinabe di marketnya Bintaro lah. Oke, kan sekarang masih ada regulasi yang PSBB itu Kak, yang mungkin beberapa outlet makanan itu membatasi orang yang masuk ke outletnya. Nah itu gimana? Apa plannya, atau mungkin dalam satu meja hanya 2 orang atau seperti apa juga? Iya, jadi semenjak tanggal 15 kemarin ya, kan kita PSBB transisi nih udah bisa tadinya kan sebelumnya nggak bisa dine in sama sekali. Sekarang udah bisa dine in, cuman 50% capacity. Jadi emang yang tadinya kalau di Kalimalang itu yang tadinya kapasitas bisa sampai 40-50, ya sekarang jadi setengahnya, jadi sekitar 25 kursi. Terus kita bikin, memang kan tempat masak kita satu-satu ya, jadi aman. Dan yang paling bikin orang pede ke kita sih sebenarnya memang karena kan kita masak-masak sendiri ya. Jadi customer pun merasa aman gitu. Oh, dia yang masak sendiri. Jadi pasti nggak akan terkontaminasi lah gitu kan. Terus setiap meja yang tadinya 4 meja juga kita ambil kursinya 2. Jadi cuman bisa didudukin 2 orang. Di depan dan di dalam resto juga kita ada hand sanitizer. Terus pegawai juga semua, karena kita kan yang takut sebenarnya pegawai kita kan, yang ya customer takut pegawai kita yang corona, tapi kita kan juga sebenarnya ini pegawai ketemu orang banyak nih. Iya, gitu. Benar. Gimana caranya mereka juga jaga protokol kesehatan, jadi selalu kita bilangin terus. Mereka juga pakai masker, pakai face shield, pakai gloves juga. Jadi ya mudah-mudahan sih semua protokol kesehatan kalau dijalanin aman sih. Amin. Ini untuk open hours-nya di masa transisi PSBB ini dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Selama PSBB kita bukanya jam 12 pas makan siang sampai jam 8 malam. Jam 12 sampai jam 8 malam ya? Bedanya kalau dulu kan kita buka jam 11, tutup jam 10. Jadi lebih cepat sih sekarang pas PSBB ini. Iya, oke. Nah, mungkin itu aja ngobrol bareng Kak Reski. Mungkin bisa menambah wawasan kita, barangkali ada yang mau membuka bisnis kuliner. Amin. Semoga berguna. Karena kalau dari insight aku, kenapa bisnis kuliner itu sedang naik? Karena kuliner itu adalah salah satu dari 3 faktor yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Sandang, papan, pangan. Kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer. Jadi pasti kuliner itu akan nggak ada matinya, menurut aku kayak gitu. Oke, Kak Reski, terima kasih ya Kak Reski udah berbagi dan sharing ke kita. Dan jangan lupa ya follow Sukinabe ya. Ada 3 Sukinabe, yang satunya nanti akan coming soon ya. Dan follow juga Kak Reski ya, nanti aku tulis di bawah. Untuk episode ini kalian bisa
dengarkan secara visual di YouTube dan secara audio di Spotify. Oke, Punta dan Reski undur diri. See you in the next episode. Bye. See ya.